Oke, kita bahaskan tentang potensial terowongan ya. Potensial terowongan. Nah, atau biasa disebut dengan potensial barrier ya, atau barrier potensial. Barrier potensial ya. Potensial ini sudah sangat terkenal di fisika kuantum ya. Yang nanti di sini ada fenomena yang menarik juga, yaitu yang bernama fenomena quantum tunneling ya, fenomena penerobosan ya, di mana partikel itu dapat menembus tembok. Padahal secara klasik yang kita pelajari di fisika dasar itu sangat tidak mungkin sebuah partikel dapat menembus tembok kecuali dia punya energi yang lebih besar daripada energi penghalang itu, tembok itu. Oke. Nah, secara sistem itu begini ya, ini 4. Nah, ini kita anggap saja ya, batasnya dari min L sampai L gitu. Nah, lalu dari sini ya, tembok ini mempunyai penghalang ya, mempunyai ketinggian sebesar Nah, tembok ini punya ketinggian sebesar V0 ya. Nah, itu. Nah, ya, itu ya. Nah, ini punya ketinggian sebesar mana nih? Bentar. Ini ya. Nah, ini punya ketinggian sebesar V0 ya. Nah, berarti titik nol itu di sini ya. Titik nolnya itu di sini. Nah, ini titik nol. Nah, ya, sekarang eh, tentu saja di sini ada dua solusi ya. Solusi yang energinya kurang dari V0 ya di sini, dan energinya lebih dari V0 di sini ya. Nah, itu ya, ini yang E kurang dari V0 di sini, dan E yang lebih dari V0 di sini. Nah, kita bahas dulu untuk yang mudah saja dulu, yang E lebih dari V0 ya. Yang E lebih dari V0. Kenapa aku katakan mudah? Ya karena yang ini tuh sebenarnya sudah kita bahas kemarin. Ya, solusinya tuh sama ya, sama 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 persis, cuma beda di nanti nilai V0-nya ya. Nanti kalau misalkan kalian butuh pengulangan ini, solusi yang E lebih dari V0, itu lihat saja di video yang kemarin ya, pesantren kilat kuantum yang edisi 8 ya. Di video YouTube itu detail. Nah, untuk membahas penurunannya. Nah, nanti bedanya itu hanya di solusi nilai L saja ya. Nah, jadi nanti aku tinggal ganti variabelnya aja ya, biar lebih mempersingkat waktu. Nah, di sini ada daerah 1 ya, daerah 2 dan daerah 3 ya. Nah, yang menarik di sini tentu saja kita bahaskan daerah yang sama aja ya, daerah 1 dan 3 dulu ya, dan 3. Di daerah 1 dan 3 potensialnya itu 0 ya, potensialnya itu 0 ya, potensialnya itu 0, dan energinya still positif ya. Karena baik di E kurang dari V0 dan E lebih dari V0, semuanya itu energinya di positif. Ini ya. Ini kan energinya semuanya positif. Ya. Kan di atasnya 0 ya. Nah, itu energinya positif. Ya, energinya positif. Nah, sehingga kita bisa konstruksi persamaan Schrödinger-nya akan menjadi sebagai berikut: min habar kuadrat per 2m d2c dx kuadrat sama dengan ec ya. Nah, ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan d2c dx kuadrat ya. Ini aku sudah asumsikan teman-teman hafal persamaan Schrödinger ya. Nah, eh, menghafal namanya sendiri. Ini min 2m per h bar kuadrat c. Nah, sini pilih saja ya. Ini seperti biasa kita lakukan biar variabel. Di sini k kuadrat, di sini k kita pilih akar 2m e per h bar ya. Nah, sehingga solusinya akan menjadi ya, solusinya. Nah, di sini ada daerah 1 dan daerah 3 ya. Yang daerah 1 ya, di sini katakanlah partikel datang dari jarak min tak hingga ya. Ya, ini nol bukan titiknya ya. Ini potensialnya ya. Nah, berarti solusinya tentu saja kombinasi dari eksponensial IKX ya. Nah, dan eksponensial minus IKX
Dan yang daerah 3 kita bedakan amplitudenya. Sini E pangkat IKX tambahkan F E pangkat min IKX ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita bahas di daerah 2 ya, di daerah 2 ya. Di daerah 2 di sini untuk E lebih dari V0, potensialnya tetap V0 dimanapun ya. Ingat ya, nanti kalau kita bahas yang E kurang dari V0, potensialnya bukan minus V0 ya, hati-hati ya. V0 itu maksudnya di titik manapun, di sini, di sini, di sini, di sini, di manapun itu sama. Loh, lantas yang membedakan apa? Hanya nanti dalam sumber potensial yang membedakan itu energinya nanti, ya. Nah, dan tentu saja konstruksi solusinya. Nah, nanti tak tunjukkan ya bedanya di mana nanti. Nah, di mana di dua ini V-nya V2 V0 dan energinya tetap positif ya. Karena dia di atas 0. Nah, oke ya. Nah, nanti ini akan menjadi kita tulis saja sama-sama dikerja min h bar kuadrat per 2m ya d2c2 dx kuadrat ya tambah V0 C2 ya karena potensialnya V0 tambahkan E C2. Nah, sehingga ini min H bar kuadrat per 2M D2C2 dx kuadrat. Nah, ini E min V0 C2. Nah, ingat ya, yang ini sama yang E kurang dari V0 sama E lebih dari V0, kalau dia syarat batasnya potensial dan energinya sama, lantas bedanya di mana nanti kira-kira? Ya, tentu saja bedanya dalam konstruksi solusinya. Nah, kalau seperti ini, nanti solusi yang kita harapkan harus seperti ini. D2C, dx kuadrat. Nah, ingat, ini faktanya ya, yang daerah 2 ini E-nya lebih dari V0. Maka, dalam mengkonstruksi solusi nanti harus seperti ini. Min 2M, E per V0 per H bar kuadrat, C2. Nah, kalau dia E-nya lebih dari V0, maka E-nya ini harus di depan. Ya, kalau misalkan E-nya kurang dari V0 dalam artian yang daerah yang ini kan kita bahas yang atas ya. Kalau daerah yang ini berarti nanti minusnya ini bisa masuk ke sini. Ya, berarti kalau nanti E-nya kurang dari V0 berarti 2M V0 min E per H bar kuadrat ya. Ini masuk ke sana. Ya. Berarti V0-nya di depan. Nah, kalau yang ini cukup nanti ambil konstanta itu harus real. Ya, ini harus real. Nah, ini L kuadrat. Nah, ini berarti kan L ya akar ya 2M E min V0 per H bar kuadrat ya. Nah, nanti kalau misalkan E-nya kurang dari V0, berarti kita pilih L kuadratnya itu ini ya, C2. Berarti V0-nya di depan ya. Itu yang membedakan. Nah, jadi hati-hati dalam mengonstruksi solusi. Loh. Padahal kan misalkan kalau kita lihat ya, ini kan sah-sah saja kalau misalkan nanti kita langsung masukkan di sini. Ya, kita langsung masukkan minusnya ke sini. Minus kali minus plus V0 minus kali E minus E. V0 min E kan sah-sah saja. Kenapa nggak begitu? Secara matematikally kan sah-sah saja dalam mengonstruksi solusi. Nah, ingat karena kita di sini fisika, maka kita harus masukkan sifat fisiknya, yaitu E-nya kurang lebih dari V0 di sini. Dan kita mengharapkan solusi L itu yang bernilai real di sini. Makanya E-nya taruh di depan di sini. Maka minusnya dikeluarkan. Nah, kalau misalkan E-nya kurang dari V0, minusnya masuk di sini, minus kali minus positif, V0, minus kurangi E, V0 min E. Jadi V0 kurang dari V0 lebih dari E. Gitu. Atau E kurang dari V0. Gitu ya. Nah, sehingga ini kan akan menjadi solusi yang minus ya. Berarti C2, di sini kita punya, sini, ya itu bukan akal-akalan fisika teori ya. Itu memang gitu ya. Ini bukan konspirasi atau apapun ya. Ya, karena memang bukan konspirasi, memang ini sudah ilmiah sifatnya yang seperti ini. Ya, jadi fisika teori itu begitu. Nah, ini C cos solusinya ya, kombinasi cosinus dan sinus, C cos LX tambah D sin LX. Nah, ingat kita lihat lagi pada daerah 1. Ya, sorry, pada daerah 3 kita lihat ya. Nah, kalau kita lihat ya, partikel itu kan ada datangnya dari sini. Nah, terus ada yang tembus ke sini. Ya, kenapa aku bisa mengindikasikan ada yang tembus yang dalam main L dan ada yang balik lagi ke sini, yang ke kiri, ke satu lagi. Karena ada indikasi konstanta C dan D. Nah, berarti kan yang di daerah 3, partikel itu hanya terus.
ya. Nggak ada yang balik lagi ke sini lagi dari jarak tak hingga, itu nggak mungkin, ya. Nah, berarti kita terapkan partikel itu hanya datang pada jarak hanya ada pada jarak x min tak hingga, ya. Partikel datang pada jarak x min tak hingga. Kalau teman-teman mau nuliskan partikel datang dari jarak x tak hingga, itu sah-sah saja. Berarti apa namanya, yang C3 yang kita kenakan syarat, C1 yang kita kenakan syarat batas. Berarti kan gini, pada jarak tak hingga C3, ya, E pangkat E minus tak hingga tambah F E pangkat tak hingga. E pangkat tak hingga berarti F-nya harus 0, ya. Berarti ini F-nya harus 0, sehingga C3 hanya E pangkat E I K X. Nah, sehingga solusinya adalah C itu, nah, C1 A E I K X tambah B E pangkat min I K X. Nah, C2 yaitu C cosinus LX tambah D sinus LX, dan C3 itu adalah E pangkat E I K X. Nah, ingat dengan K-nya apa? Dengan K-nya adalah 2M E per H bar, dan L-nya adalah 2M E min V0 per H bar, ya. Nah, sekarang sekarang kita ilustrasikan saja dulu bagaimana perambatan gelombangnya di sini, perambatan ini, ya. Nah, ini kita bisa lihat kan, ya, secara fisik tuh gimana penggambarannya di sini, ya. Yang ini berarti kan, nah, ini ya. Nah, ini. Nah, artinya nanti ini akan ada gelombang yang C1 kan daerah sini, daerah 1, C2 daerah sini, C3 daerah sini. Nah, hal ini mengindikasikan partikel itu C1 itu pada kali datang itu diwakili dengan A. Nah, ini A E pangkat IKX, ya, sampai fiskal, ya. Nah, dia ada minus IKX mengindikasikan dia ada yang mantul di sini. B E pangkat min IKX. Nah, keberadaan C dan D ini ya mengilustrasikan bahwa dia ada partikel yang lewat di sini, ya. Nah, ini katakanlah C E pangkat ILX, ya, yang ini D pangkat min ILX. Nah, partikel ini yang setelah dia menembus ini, loh, ternyata ada E. Keberadaan E di sini mengindikasikan bahwa ada partikel yang tembus di sini, ya. Nah, E pangkat IKX. Nah, berarti kan secara fisik itu kan gini, ya. Berarti secara fisik kan keberadaan gelombangnya itu, nah, ini keberadaannya ini kan gini. Nah, kita nggak perlu normalisasi dan sebagainya di sini, cuma aku jelaskan fisiknya. Nah, karena normalisasi itu bukan perkara yang bukan perkara menarik di sini sebenarnya. Nah, ini berarti nanti, ya, kalau nggak salah itu nanti konstruksi fungsi gelombangnya itu kan menjadi seperti ini, ya. Mungkin nanti Yoga kalau nganggur bisa bisa ngecek, ya, nanti akan menjadi seperti ini. Nah, ini, nah, ini, ya, ini aku intuisi aja, ya. Nah, ini kenapa aku buat seperti itu, ya, karena ini kan EIKX, E minus IKX itu kan kosinus dan sinus, ya. Kombinasi sinus dan sinus. Nah, ini. Nah, nanti setelah di sini, ya, setelah di sini nanti dia akan sorry, kok ini kok kurang dari V0 sih. Kebalik aku, ya. Ya Allah, salah. Nah, ini salah, ya. Ini kan untuk E lebih dari V0. Nah, ini aku salah nih. Sorry. Ini E lebih dari V0. Nah, ini, ya. Gak fokus aku. Sorry. Nah, ini berarti kan di sini. Nah, ini. Ya, C. Ya, ini di sini. Nah, ini loh. Ya, aku kebalik mulai ini. Nah, ini. Gak fokus aku. Nah, ini, ya. Ini, ya, ini. Nah, di sini, ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, berarti ini, ya, ini di X, apa namanya, di X sama dengan min L, dan di sini, ya, di X sama dengan L. Kan susah dibayangkan, ya, sejujurnya, ya. Susah dibayangkan untuk gelombang yang bebas, yang medium sama, itu kan nggak mungkin. Kalau gelombang yang merambat pada medium yang sama, itu ada yang mantul. Di sini kan ada yang mantul di sini. Nah, keberadaan B di sini, ya, apa namanya, itu possible secara kuantum. Dan jangan tanya ke aku ilustrasinya, bayangkan diri gimana, susah dibayangkan. Nah, karena memang kuantum itu susah, kontraintuisi banget. Tapi kalau secara mekanika klasik,
ya keberadaan B ini mustahil. Ya, yang namanya gelombang merambat pada mediumnya yang sama, dia itu hanya bisa mantul kok kalau dia merambat pada medium yang berbeda, gitu. Nah, ini juga ketika ini gelombang yang merambat ke kanan, ternyata ada yang mantul D, padahal dia still di apa namanya medium yang sama, ya. Nah, berarti nanti secara ilustrasi eh, gelombang itu kalau kalau nggak salah seperti itu ya. Ini min L di X sama dengan L. Nah, ini nanti ini kan kombinasi K IK min IK itu pasti kombinasi sinus dan kosinus, ya. Nah, bentar. Ini pasti kombinasi sinus dan kosinus. Nah, lantas bagaimana di daerah yang sini? Ya, di daerah yang sini juga kombinasi sinus dan kosinus. Namun dengan nilai yang nempel sama X berbeda di sini. Ada E min V0, artinya dia eh, apa namanya amplitudenya kan lemah di sini. Ya, ini. Nah, ini. Nah, di sini balik lagi ke IKX. Jadi amplitudenya masih balik lagi karena sama-sama K di sini. Ya, ya, gitu. Nah, ini aku masih intuisi, gitu. Ya, untuk E lebih dari V0. Nah, lantas nanti kalau kita sertakan ya kontinuitas ya di X sama dengan min L dan X sama dengan L, pasti tidak akan memiliki solusi yang berbeda ya. Kalau kita lihat kemarin di problem yang pesantren kilat kuantum yang kemarin, ya ini aku pindahkan ya di sini. Nah, itu kan sistemnya kan sama sebenarnya ya, kalau kita lihat ya. Ini ya, mana ini? Bentar, mana tadi? Ini kalau kita lihat ini ya, sistemnya seperti ini ya, kan persis fungsi gelombangnya persis. Yang membedakan kan hanya nilai L ini E plus V0 ya, dan K-nya akar 2ME per Haber. Logikanya berarti kan kalau solusi yang kita punya T sama R itu sedemikian, V0-nya kan tinggal diganti minus V0 karena berbeda di V0-nya saja ya. Nah, ini ya, yang berbeda hanya di eh, ini ya, E plus V0 ini diganti E minus V0 ya. Nah, ini bisa dilihat di pertemuan kemarin ya ini. Lalu yang R karena beda di K sama L nanti bedanya di sini doang. E minus V0. Ini E minus V0 di sini ya. Kalian bisa cek nanti secara matematis ya. Nah, itu ya pasti akan menghasilkan solusi yang sama ya. Nanti kalau nggak jelas bisa lihat kemarin tuh. T nanti akan didapatkan ya, ini T itu akan sama dengan ya, T akan sama dengan 1 plus sin kuadrat 2L besar. Ya, yang ini tidak berbeda yang ini. Ya, ini ingat ya, yang penggunaan K sama L tidak berbeda sama sekali. Ya, nanti dia berbeda baru ketika kita masukkan K sama L-nya. Ya, ini kan sama. Nah, ya itu. Nanti ya, itu nanti gini. Ya, logikanya kan secara logik kan ini apa ya? Kalau K sama L-nya kan nggak ada perbedaan sama sekali. Baru kalau dimasukkan itu yang berbeda itu. Di apa? Di V0-nya aja ya. Nah, ini nanti akan sama dengan ya, akan sama dengan nah ini pajangan saja. Itu akan sama dengan 1 plus sin kuadrat ya. Sin kuadrat 2L per Haber akar ya 2M E min V0 ya. Nah, apa namanya dikalikan ini ya, dikalikan V0 kuadrat per 4E ya E min V0 ya. Nah, begitu ya. Nah, ini kalau kita bisa lihat K kuadrat plus L kuadrat per 4K kuadrat L kuadrat min 1 ini akan sama dengan yang ini nanti. Ya, mana itu? Yang ini, nah kemarin ya.
itu sama dengan ini ya, sama dengan ini K kuadrat min L kuadrat itu sama saja. Nanti kan E sama E-nya kan ini kan min V0 ya kalau di punya kita ya, yang sekarang. Ya, min V0 berarti nanti at least kita bedanya di sini doang, min V0 di sini ya. Gitu. Itu kan keren kan? Jadi yang kemarin kita sudah bisa, yang sekarang tinggal simpelkan aja gitu ya. Yang kedua yang R ya, yang R. Nah, berarti yang R itu gitu, yang ini ya, yang R itu formulasinya ini ya, 1/1 plus ya, 1/1 plus 4K kuadrat L kuadrat ya, yang aku ikut yang kemarin, pasti nggak mungkin berbeda ya. Kalau kita baru berurusan K sama L nggak mungkin berbeda, karena secara eksplisit ini semuanya sama dengan yang kemarin, syarat batasnya juga sama, pasti pengelolaannya juga sama. Nanti hanya memasukkan K sama L-nya saja yang berbeda itu. Berarti kan ini jadinya L kuadrat min K kuadrat dikalikan sin kuadrat ya 2L L besar. Nah, sehingga kita punya di sini akan menjadi ya, ini akan menjadi 1/1 plus ya, 1 per ya. Ini tak tuliskan dulu ini. Ini 4E min V0 per V0 kuadrat ya. Nah, ini ya, ini dikalikan 1 ya per sin kuadrat 2L per habar ya 2M E min V0 ya. Ini ya, itu R-nya, dari ini T-nya ya. Nanti pasti kalau kita buktikan nanti harus pasti memenuhi dan harus memenuhi ya, itu sudah akan terbukti sendiri tuh. Harus memenuhi T plus R itu kan sama dengan 1 ya. Nah, gitu. Nah, yang ini aku kotakin dulu, yang ini. Nah, ya kan, aku kotakin dulu ini ya. Jadi kita dapatkan koefisien transmisi dan refleksi. Nah, ini ya. Tuh, seperti itu. Nah, oke. Ya, ini kalau kita bisa lihat di ya, begitu ya. Kita bisa lihat nanti di jawaban fisika intiku ya, nanti kita bisa lihat sama apa enggak gitu. Nah, oke, ini harus memenuhi T plus R per 1. Nah, ini untuk lebih jelas ya. Nanti untuk lebih jelas ya, jelas ya, syarat kontinuitas ya, kontinuitas apa di X sama dengan min L dan X sama dengan L ya, untuk guna mendapatkan nilai T yang bergantung pada K dan L ya. Nah, tak perjelas ya, guna ya mencari T dan R yang bergantung pada L, yang bergantung pada L dan K, bisa dilihat ya, bisa dilihat di ya video di YouTubeku ya, video sebelumnya yang pesantren kilat ya, pesantren kilat fisika kuantum ya, 8 ya. 8 ini nggak ada partnya ya. Biasanya kan aku buat 8.1 dan 8.2, tapi nggak ada partnya. Nah, itu aja yang ini ya. Nah, habis ini kita lanjutkan untuk yang E kurang dari V0, itu yang lebih menarik gitu. Oke, silakan kalau ada yang